Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah fillah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita pekanan ya, setiap malam Sabtu. Yaitu tema kali ini adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Artinya kita belajar sejarah ini. Mungkin di antara bahasan kita sudah pernah kita dapatkan di SD, SMP, SMA gitu ya, yang belajar sejarah. Tapi sekarang kita belajar di mana kita mengambil hikmah. Dari sejarah kita memetik hikmah dan pelajaran berbentuk akidah dan manhaj. Akidah adalah percayaan, ya, keyakinan. Manhaj adalah metode, cara beragama. Allah berfirman, "Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Suratul Imran, surat 4 ayat 104. Saya yakin dari ayat inilah tersebarnya Islam. Rajinnya, atau giatnya, atau semangatnya umat Islam di belahan bumi di Hijaz atau sekitarnya menyebarkan Islam. Sampailah kita di pulau, di archipelago atau kepulauan Indonesia, Nusantara. Jadi kita bersyukur atas kegiatan yang positif dari mereka. Mereka pasti niatnya ibadah, ya, sebagaimana ayat yang tadi. Menyebarkan, ya, yaitu ayat yang selalu kita baca. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Mereka mengamalkan ayat-ayat ini. Ud'u ila sabili, ya, ajaklah mereka sekalian ke dalam jalan Allah, ya. Ud'u ila sabili rabbika, ke jalan Rabbmu, gitu. Bil hikmah, dengan hikmah, dengan sunnah, dengan Quran. Wal mau'izah, nasihat. Wajadilhum billati ahsan. Mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Dan jika diperlukan, mungkin nanti kita lihat sejarah itu bagaimana mereka berdagang dan lain-lain, ya. Ya, ada tinjauan beberapa tentang kegiatan para duat, para mujahid dakwah ke Indonesia. Kalau mereka tidak bergerak, mereka diam saja di Hijaz, di Saudi nyaman, ya kita nggak kenal Islam, begitu, ya. Nanti kita lihat tahunnya berapa atau sekurang-kurangnya abadnya abad berapa. Sebelum masuk ke sejarah yang kita ingin bahas, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia, dalam memahami sejarah perlu kehati-hatian. Orang yang akidahnya belum jelas, belum kuat, manhajnya belum kuat, mempelajari sejarah itu kadangkala bahaya. Bahayanya kenapa? Dia belum ada disiplin ilmu, ya, benar salahnya, hadis dhaif, hadis sahih atau hasan, berita yang bisa diambil dan yang tidak diambil, ini kadangkala bahaya. Ya, Imam Ahmad walaupun Imam Ahmad bin Hambal dikutip oleh Ustaz Dr. Firanda, membolehkan jika aku masalah sejarah aku tidak lihat sanadnya. Maksudnya ya dhaif-dhaif sedikit diambil.
Itu sejarah Islam, sejarah Nabi, sahabat dan lain-lain. Nah, kalau sejarah Indonesia lebih jauh dari itu. Tidak ada sanad yang bersambung, ya. Maka kehati-hatian lebih. Dan nilainya kalau tidak tahu pun bukan jadi rusak imannya, bukan. Antum kita nggak tahu Wali Songo siapa, nggak akan ditanya oleh Allah nanti, ya. Tapi kurang bersyukur seorang Indonesia, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, nyari nafkah di Indonesia, meninggal di Indonesia. Kurang bersyukur kalau tidak melihat sejarah nenek moyang muslimnya. Ya, dari mana dia mendapatkan hidayah? Kalau tidak melalui mereka. Baik yang habaib, yang bukan habaib, yang pokoknya siapa saja yang membawa Islam, ya, ke Indonesia, kita berhutang budi. Man lam yaskiril nas lam yaskirillah. Barang siapa tidak berterima kasih pada manusia, dia sungguh tidak bersyukur pada Allah. Kita harus bersyukur pada Allah dengan berterima kasih kepada nenek-nenek moyang kita yang nggak tahu siapa, ya. Mungkin di antara kita nenek moyang kita pelaut, ya kan? Ya, sesuai dengan pelajaran kita di SD. Ya, mungkin pelaut yang dai, duat, seperti yang dari Cina itu, Kapten apa? Cheng Ho, ya, itu pelaut. Muawiyah itu pelaut besar, dia pertama yang menyusun kekuatan armada. Ini kalau lihat sejarah Muawiyah. Sehingga ada seorang wanita muslimah mujahidah minta didoakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku bagian dari armada laut pertama, ya. Jadi ada wanita, namanya saya lupa. Baik. Bagaimana kita menilai sejarah? Karena kita dicekokin sejarah tanpa bertanya waktu kecil SD. Seperti, saya mau jujur nih, kita percaya nggak dengan manusia purba? Coba di benak kita, kalau saya ngomong manusia purba, percaya nggak? Ada nggak? Nah, sekarang gimana? Sudah nggak percaya, ya? Apa ciri-ciri manusia purba? Ayo, akan dari sini sejarah kita sudah banyak perbendaharaan kata, mufrodat istilahnya, vocabulary yang masuk ke otak belakang kita tanpa kita bertanya sejak kecil nih. Manusia purba, ini Homo sapien dan lain-lain, tanpa bertanya. Tapi setelah ngaji dan lain-lain berkembang, masa seperti itu, begitu kan? Lalu duluan mana? Nabi Adam atau manusia purba? Ya, duluan Nabi Adam, ya. Berarti ada manusia purba, kita percaya nih? Enggak. Itu dulu. Kalau duluan Nabi Adam, terus setelah itu manusia purba, kira-kira Nabi Adam mirip manusia purba enggak? Kan begitu. Kalau manusia purba ada, setelah itu Nabi Adam, manusia kan berarti Nabi Adam kan yang pertama. Kok ada manusia purba? Nah, begitu. Jadi kita pertanyakan sekarang setelah kita dewasa, kita pertanyakan itu pelajaran SD, SMP dan lain-lain. Nggak apa-apa. Orang bukan agama, bukan Quran, bukan hadis. Setiap yang bukan Quran dan bukan hadis boleh ditanya. Sebagaimana Imam Malik, setiap kaul, ya, boleh diambil, boleh dibuang, kecuali Al-Quran dan, ya, ini sambil bersender ke kuburan Nabi. Maksudnya orang yang ada di balik kubur ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis itu sahih, hasan, sahih li zatihi, hasan li zatihi, sahih li ghairi, hasan li ghairi, tidak boleh dipertanyakan iman. Begitu. Nah, kalau sejarah, ya, boleh dipertanyakan apa benar ada manusia purba. Nah, sekarang ada pertanyaan, mana yang lebih dulu, Nabi Adam alaihissalam atau manusia purba? Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah seorang beriman dia harus mempercayai bahwa Adam adalah manusia pertama. Ya kan? Sepakat kan? Ya. Begitu. Surat Al-Baqarah, baca lagi di rumah nanti terjemahan dan tafsirnya.
Ya, saya nggak akan bahas itu karena waktu kita sempit sekali. Tapi yang jelas di sini dijawab, ya, sebagai seorang muslim beriman pada Allah dan Rasulnya, kita harus membenarkan semua yang diberitakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, begitu. Allah menciptakan Adam, selesai sudah. Bahkan bagaimana jawaban kita terhadap manusia purba? Manusia purba ini adalah bukan manusia. Kenapa? Nah, kita lihat nanti. Kalau apalagi mirip kera, ya, dari pihak orang Kristen saja, mereka ini teori Darwin. Darwin orang Yahudi, Karl Marx orang Yahudi, Darwin orang Yahudi, Stalin orang Yahudi. Ini penjahat-penjahat dunia ini, yang merubah ekonomi, yang merubah pandangan manusia terhadap materi, yang merubah pandangan manusia terhadap ciptaan Allah. Ya, begitu. Dan itu 100% batil. Lalu mereka berteori evolusi. Teori evolusi adalah mereka menyatakan bahwa seluruh makhluk berasal dari sel. Satu sel terus berkembang, terus berasimilasi, beradaptasi dengan lingkungan. Seperti jerapah. Jerapah tadinya lehernya pendek karena dia makan makanan yang tinggi-tinggi jadi panjang. Begitu. Jadi manusia katanya melatih, hewan atau apa itu melatih dirinya sehingga terbentuklah seperti itu. Ini teori mereka. Lalu ditanya, kalau memang seperti itu, manusia lahir, misalkan saya lahir, saya ke gym sampai six packs ya, sehat dan lain-lain. Kan itu melatih namanya. Begitu lahir, anak saya six packs langsung nggak? Kan enggak. Kan saya udah bentuk nih diri saya, sterak lah gitu. Ya, nggak buncit kayak gini kan. Tapi lahir anak saya, ya dia latihan juga. Jerapah, kalau memang jerapah dari exercise, dari latihan makan buah-buahan yang tinggi, daun-daun yang tinggi, lahir anaknya udah panjang sendiri lehernya. Ini bohong sekali. Ya, ini teori Darwin, ada teori disebut missing link. Darwin pernah menyusun fosil-fosil, ya, fosil yang dari kera dan lain-lain. Lalu ada missing link, di mana satu fosil atau beberapa fosil nggak ada linknya sampai mendekati kayak manusia. Ini hilang, dia bikin sendiri, dia gali sendiri, ya, untuk menghidupkan teorinya. Ya, di Australia ada daerah namanya Darwin. Nggak boleh namain anak Darwin ya. Ada orang Indonesia, ya mungkin kerja di sana, konsulat atau apa. Anaknya Erwin Darwin. Imam di sana, Imam Abdul Qudus tanya, gimana nih orang Indonesia? Kenapa sih? Ini ada orang Indonesia baru lahir di Darwin, namanya Erwin Darwin. Dia tahu nggak Darwin? Saya nggak tahu, tanya aja dia. Nggak boleh sembarangan ya. Darwin itu musuh Allah itu, Yahudi. Ya, la'anatullah, dia merusak sistem dunia pengetahuan tentang manusia dan lain-lain. Nggak boleh dipercaya itu. Jadi tidak boleh percaya bahwa manusia purba bagian dari manusia. Bahkan itu kemungkinan binatang. Ya. Kenapa? Coba kita lihat ya, sedikit review, sedikit murojaah kembali kepada tentang penciptaan Nabi Adam. Dijelaskan bahwa dalam satu hadis riwayat Bukhari, Muslim, khalaqahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam dengan rupa sama seperti wajahnya. Ini hadis, hati-hati. Ya, wajahnya. Wajahnya siapa? Ya sudah, wajahnya. Jangan kebayang nih wajahnya kembali kepada wajah Allah, tapi nggak boleh menyamakan Allah dengan kita, tidak boleh. Artinya indah dan lain-lain, ya, begitu. Dan
Ya. Allah itu ada banyak seperti itu, ada beberapa lah, bukan banyak maksudnya. Allah menjelaskan bahwa dalam hadis dijelaskan bahwa Yusuf adalah manusia yang paling cantik, paling ganteng, paling handsome lah. Ya. Yusuf alaihissalam. Ya. Dan Rasulullah menyatakan fa idza ana bi Yusufa, ya, fa idza ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam idza huwa qad atiya satral husn. Di sana saya bertemu waktu Isra Mi'raj, Rasulullah berjumpa Yusuf alaihissalam. Ya. Beliau diberi setengah ketampanan. Hadis riwayat Muslim 420. Itu setengah tuh. Yusuf setengah ketampanan. Maka dari hadis tersebut dijelaskan bahwa setengah ketampanan adalah setengah dari seluruh manusia. Manusia ketampanannya setengah, Yusuf setengah. Ya, begitu. Jadi setengah Yusuf, setengah itu dari Ibnul Qayyim. Tapi ada yang menyatakan bahwa karena ada hadis tadi, khalaqallahu Adama ala suratihi, maka Adam lebih tampan dari Nabi Yusuf. Begitu. Setengahnya itu setengah dari Adam. Bahkan dijelaskan juga, ada hadis menjelaskan Yusuf setengah ketampanan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad lebih handsome, lebih tampan dari Nabi Yusuf. Ada yang pendapat begitu ulama. Ya jadi ya yang paling kuat, ya yang paling kita pilih adalah, ya, ulama memilih bahwa Yusuf setengah ketampanan dari Adam alaihissalam. Karena Adam diciptakan oleh Allah melalui tangannya, ya, melalui tangan Allah. Nggak usah dipikirin lagi, tangan Allah, wajah Allah, nggak usah. Ya, laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Kalau Allah nyebut wajah, ya sudah wajah. Kalau Allah menyebut tangan, ya sudah tangan. Ya, bukan jangan ditakwil juga. Oh, tangan itu artinya kekuatan, kekuasaan. Tidak. Ya, begitu. Jadi itu singkatnya. Jadi kita tidak boleh. Dan Adam tingginya memang 60 hasta. Sekitar 30 meter kurang. Ya, 60 hasta itu sekitar 30 meter kurang. Ya. Nah, coba kita lihat binatang purba apa? Manusia purba tampan enggak? Enggak. Loh, kalau emang Adam tampan dan lain-lain, kenapa kita dapati ada manusia berbeda kulit dan lain-lain? Kalau ini baru kita pakai, ada Ibnu Katsir menjelaskan Allah menggenggam tanah. Nah, dari tanah itu keluar turunan Adam yang berbagai warna. Sampai sekarang juga kan, seorang bapaknya putih, ibunya putih, tahu-tahu anaknya ada agak hitam, agak gelap kulitnya. Bapaknya hitam, ibunya hitam, kadang-kala anaknya agak putih. Itu biasa itu. Ya bisa juga karena alam, setelah itu boleh. Ya. Begitu. Jadi itu satu. Itu mengandung keimanan itu. Bisa rusak keimanan kita kalau kita menyatakan Adam tuh wajahnya seperti manusia purba. Kacau itu. Makanya melihat dalil dalam bab ini. Begitu. Dan kebanyakan ini dari orang-orang kafir teori ini, Yahudi. Yahudi merusak dalam segala bidang. Kitab dirusak, ilmu pengetahuan dirusak, ya, begitu. Nggak boleh kita percaya, ya. Jadi dinyatakan bahwa manusia paling tampan bukan Yusuf, antara Adam dan Rasulullah SAW. Yusuf juga setengah. Itu satu.
Yang kedua, penyimpangan sejarah Islam. Nah ini perlu diketahui bahwa orang-orang kafir nggak akan ridho kita punya sejarah yang lurus. Ya, dia pasti menyimpangkan. Ya, begitu. Dan ini telah dibicarakan oleh ulama-ulama orang Islam di dunia. Jadi jangan kita kaget melihat ini. Misalkan dalam bukunya ini yang diterjemahkan oleh Ustadz Daud Rashid, bagus sekali. Di mana beliau menjelaskan ya bahwa pengaburan sejarah telah berlaku. Ya, itu sudah lama berlaku. Bahkan mereka serius sampai muktamar dan lain-lain bagaimana merusak sejarah. Ya, ini kaum orientalis merusak sejarah. Ya. Mengaburkan sejarah Islam. Ya. Kerja mereka ini orientalis nih. Ghazul fikri, ghazul fikr. Peperangan pemikiran. Jadi peperangan itu ada yang perang fisik, ada yang perang ideologi dan pemikiran. Ya, pengaburan sejarah ini kerja orientalis. Jadi sebelum kita baca sejarah Indonesia masuk Islam ke Indonesia, kita bekali itu dulu bahwa sejarah itu seperti itu. Pelajaran yang ada di biologi kita juga perlu dipertanyakan lagi. Begitu. Pengaburan kerja mereka di bidang ini termasuk ya pengaburan sejarah Islam. Kerja mereka di bidang ini termasuk yang paling kotor dan keji. Mereka menggambarkan bahwa kemenangan Islam itu adalah kemenangan dalam penyerbuan dan penjajahan. Dan khilafah Islam merupakan pemerintahan konspirasi, pertumpahan darah, dan bermacam-macam penggambaran lainnya yang tidak dapat diterima akal dan agama. Jadi sejarah Islam juga yang masuk ke Indonesia ada fitnah seperti itu. Begitu ya. Ini kerja mereka memang. Bahkan ada saya nggak sempat menyimpan videonya. Manuskrip itu turaf atau tulisan tangan, kitab-kitab di Indonesia itu dicuri oleh Barat 26.000 jilid atau judul. Itu kerja mereka. Ya, mereka merubah-rubah, nanti kita dapat terjemahannya dan lain-lain. Kita kaget. Ya. Saya pernah ikut kajian student Malaysia di Sydney kalau nggak salah. Entah dia temannya atau siapa, dia ceritakan ada seorang yang sedang ambil doktoral S3, dia memerlukan buku dan buku itu hanya ada di perpustakaan British. Ya, dan nggak bisa masuk sembarangan kecuali punya dapat tanda tangan, baru dapat tanda tangan dari ratunya Elizabeth waktu itu mungkin, baru dia dapat kunci. Begitu dibuka kuncinya, itu perpustakaan dalamnya buku kitab bahasa Arab semua. Ya, makanya jangan heran kalau ulama menulis misalkan Fathul Bari, kami dapatkan Fathul Bari ini di Leiden, di Jerman, di Prancis, begitu. Karena dicolongin waktu mereka menjajah negeri-negeri Arab. Dan ini ya manuskrip makhtutat kalau bahasa Arabnya, manuskrip ya itu banyak juga yang sejarah-sejarah Jawa dan lain-lain diambil, sekitar 26.000 buku. Sedangkan di Indonesia cuma ada manuskrip 10.000 di perpustakaan kita, di arsip Indonesia atau di mana-mana. Jadi wajar mereka semaunya. Saya pernah lihat buku tulisan Ibnu Sina di Museum Darwin. Itu museum kedokteran, keliling dunia. Pas saya lagi di Darwin ada exhibition, saya kunjungi, terbuka itu. Ada otak sedang digambar oleh Ibnu Sina dengan detail sekali. Ya, Ibnu Sina. Walaupun akidahnya kita nggak pakai, tapi ilmunya dipakai oleh dunia sampai sekarang. Ya, mengoperasi dan lain-lain. Nah, ini tentang sejarah. Ya, jadi kita nggak boleh polos-polos saja baca sejarah. Sejarah apapun.
Kecuali apalagi sejarah Islam. Sejarah Islam banyak ya unsur-unsur orientalisme merubah-rubah itu. Kita harus hati-hati itu. Dan mereka saling mewarisi, ya. Mereka dalam kitab Ghazul Fikri ini saling mewarisi, yaitu orientalis satu ngomong seperti ini, ya, orientalis lain mengutip seakan-akan benar semua, ya, seperti orang, ya, ini cerita saja. Ada orang beli, dia mau jual hewannya, kambing, tapi setiap tempat yang dia kunjungi, kamu mau jual ayam kamu berapa? Ini kambing, enggak, ini ayam. Ya, kemahalan buat ayam segini. Terus itu sepakat semua itu yang mau beli itu sepakat. Bilang ya, nanti kalau dia datang tuh bilang ayam. Akhirnya jelas. Akhirnya ujung-ujungnya karena dia peluang, ya udah saya jual harga ayam. Karena kesepakatan itu. Atau seperti kisah seorang, bukan hadis ini, tapi saya pernah baca, ya, seorang yang berjalan, bapak sama anak dengan keledai, ya, satu kampung, orang kampung bilang itu bapak sama anak bodoh, masa jalan keledainya nggak dinaikin. Lewat kampung lain, akhirnya bapaknya, nak kamu naik, ya, akhirnya anaknya naik, bapaknya tuntun. Masuk kampung lain. Lalu dibilang orang kampung itu anak kurang ajar itu. Masa dia naik bapaknya jalan. Akhirnya, nak, daripada kamu diomongin, biar saya yang naik, kamu yang turun, yang nuntun. Masuk kampung lagi, orang-orang kampung itu bilang, itu lihat tuh, bapak yang tidak tahu diri, anaknya disuruh nuntun keledai, bapaknya yang naik. Akhirnya diskusi, ya udah, kalau gitu gimana? Ya udah kita naik berdua. Masuk kampung lagi, kampung orang itu juga bilang, lihat tuh, anak sama bapak nggak paham, keledai kecil gitu dinaikin berdua. Akhirnya turun lagi, diskusi lagi, gimana? Akhirnya masuk kampung lagi, ujung-ujungnya keledai yang dinaikin. Keledai digotong, bapaknya gotong, ya, karena semua sudah dicoba sama dia dan semua orang berpendapat dan mencuci pendapat dia. Ujung-ujungnya keledainya dinaikin, bapak itu gotong. Sama masuk kampung, dasar orang bodoh, masa keledai digotong-gotong bukan dinaikin. Terus salah terus. Ya begitu. Opini kadangkala mempengaruhi. Kalau kita baca sejarah tidak boleh terpengaruhi, ya, opini tersebut. Karena apa? Orientalis selalu membawa opininya biar kita percaya. Nah, itu satu. Jadi jangan polos-polos. Walaupun kelihatannya ilmiah. Ya. Ini membuktikan bahwa referensi yang menjadi pegangan orientalis adalah tidak asli dan tidak akurat dalam bidangnya. Ya. Membuktikan bahwa referensi yang menjadi pegangan orientalis adalah tidak asli dan tidak akurat dalam bidangnya. Para peneliti telah melihat bahwa orientalis sering merujuk pendapat orientalis sebelumnya yang dikenal fanatis, sehingga mereka, ya, menyebarkan racunnya dalam tulisan-tulisan mereka. Sebagian lagi ada yang merujuk kepada referensi yang sama sekali tidak berhubungan dengan akidah Islam, ya. Sebagian lain berpegang pada kitab dan ada kitab disebutkan. Begitu. Ini udah kerjaan mereka itu. Jadi hati-hati. Ya. Sebelum kita bicara sejarah, kita membahas inti dari sejarah. Ini ada tulisan, yaitu membongkar akar orientalisme. Ini penting ini. Ya. Susunan Ustadz Khalid Samhudi LC. Ya, bahwa ya, setelah Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah SAW menyampaikan ajaran ilahi kepada kaum muslimin, bangsa Arab khususnya dan kaum muslimin umumnya menjadi umat yang bersatu seperti bangunan yang kokoh. Mereka menyebarkan Islam dan lain-lain. Nah, ini enggak disenangi oleh kaum kafir, jelas, ya. Mereka merusak, ya, dengan membuat perpecahan antara para khalifah dan lain-lain, ya. Saya singkat saja.
Ya. Tulisannya panjang, silakan, itu judulnya tadi saya baca. Ya. Dr. Akram Dihya Al-Umari dalam buku Mauqif Al-Mustasriqin Minas Sirah wa Sunnah. Jadi nggak ada yang selamat. Ya, selain mereka seperti Abdullah bin Sabah, keturunan ini Yahudi nih. Ujung-ujungnya Yahudi. Yahudi, Ibnu Sabah, Ibnu Sauda, anak dari Yaman, itu yang menyetuskan Khawarij, Syiah dan lain-lain. Ini Yahudi juga. Hampir dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu, kabur dia. Ya, itu yang memecah belah Utsman sampai membuat pemberontakan di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Dan Ali radhiyallahu anhu tidak terlibat atas hal ini. Para sahabat besar Hasan Hussein tidak terlibat. Ini asli perbuatan Abdullah bin Sabah atau Ibnu Sauda Al-Yamani. Nah, Syekh Dr. Akram Dihya Al-Umari menyebut di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Ignaz Goldziher, ya, 1850-1921. Ya, mereka bisa bahasa Arab, kalah kita bahasa Arabnya. Ya, nanti kita ada bahas sedikit Snouk Horgonya. Ya, itu tinggal di Mekah lama, dibilang masuk Islam, makanya dia bisa tinggal di Mekah. Tapi dia orientalis. Terus Aaron Jan Wensing. Nah, Aaron Jan Wensing ini kalau nggak salah ya penyusun Mu'jam atau hadis segini, Bu. Masih diambil sebagai rujukan. Jan Wensing, ya. Nastuha, ya, dan lain-lain. Ya. Dari Belanda, Sir Hamilton Alexander Raskin Rib. Ya, banyak sekali itu. Ngarangnya Mohammedanizam. Gustav E. von Grunbaum dan lain-lain, banyak. Ya. Para penulis Islam mendefinisikan orientalis dengan penelitian atau kajian akademik yang dilakukan non-muslim dari non-Arab, baik dari negara timur Asia ataupun barat, terhadap akidah, syariat dan lain-lain. Mereka menyerang juga akidah, apalagi sejarah. Akidah aja mereka masuki. Ya, mereka benar-benar berilmu. Orang Yahudi itu berilmu. Makanya dia dibilang al-maghdub. Al-maghdub adalah berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bahkan menggunakan ilmunya untuk merusak ajaran Nasrani, dirusak oleh Yahudi, yaitu Paus apa Paul. Dia itu orang Yahudi mengaku rasul. Ya, pertama dia ngaku muridnya Isa alaihissalam. Setelah itu kalau dia jadi muridnya terus ya nggak naik-naik, akhirnya dia ngaku rasul. Untuk dia ngaku rasul, maka Isa diangkat jadi anak Tuhan. Itu. Jadi kita harus hati-hati membaca sejarah. Ya, nanti akan kita baca tentang Christian Snouk Horgonya, yaitu lahir 1857 sampai 1936. Ini yang merusak perjuangan rakyat Aceh. Ya, dia menjadi penasehat. Ya, nanti kita akan bahas itu. Ya. Yang penting kita udah dapat bekal bahwa belajar sejarah jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kalau bisa memang berguru. Jadi di mana ya yang kita boleh ambil, di mana yang kita tinggalkan. Gitu. Sudah azan ya? Belum kan? Ya baik, kita masuk kepada sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ini belajar ini harus sabar ya. Karena apa? Sejarah masuknya Islam di Indonesia ditulis oleh dua penulis, yaitu penulis Islam dan penulis Barat atau penulis Islam yang berpikiran Barat. Ya, dia orang Islam atau orang Indonesia tapi berotak orientalis, ada seperti itu. Atau dia nggak sengaja mengambil pendapat orientalis, karena memang nggak ada data buat dia menulis sendiri. Nah, kita masuk kepada satu yang menarik, yaitu sumber penulis Timur. Saya ambil dari sumber penulis Timur dari bukunya Abu Bakar Aceh,
Abu Bakar Aceh, Profesor Dr. Abu Bakar Aceh ini tetangga saya udah meninggal mungkin di Bendungan Hilir, yang nggak jauh lah. Saya di Karetengsin, dia Bendungan Hilir. Ibu saya, bapak saya menyaksikan bahwa kalau lewat rumahnya sering ada debat itu. Beliau, saya baca bukunya beberapa, saya tinggalkan karena dia tasyayyu, cenderung pada Syiah. Orang Aceh, Abu Bakar Aceh. Jangan dibaca bukunya. Saya sempat terfitnah karena nggak ada buku waktu itu. Saya baca Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, seluruh kitabnya hampir. Saya baca Ahsan, saya baca Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, dan saya baca juga saya lupa itu satu. Banyak tuh kitab-kitab itu. Itu yang terkenal dulu. Nah, dia membagi berita yang datang dari barat dan berita dari timur. Ya. Nah, kemarin saya pernah menyinggung di sini dalam obrolan, yaitu Ustadz Dr. Menachem Ali. Ya, sudah banyak videonya. Dia ini orang Kristen, mendalami Bible dengan bahasa Ibrani dan lain-lain. Dia ahli filologi. Filologi itu ilmu manuskrip, menyelidiki manuskrip kuno. Dia dosen di Unair Surabaya ya. Nah, dia staf ahli di sana. Sering diundang ke Singapura, ke Malaysia. Saya melihat beberapa videonya, saya menarik sekali. Di menit ke-33, judulnya nggak perlu kita baca itu judulnya. Nanti linknya aja saya kasih kalau ada yang mau. Tentang wafat Nabi, dia menjelaskan bahwa Nabi itu bisa dibilang tokoh fiktif kalau nggak ada bukti dari kitab lain, begitu. Dia orang saintis ya, orang ahli ilmu ya, nggak percaya, bukannya nggak percaya, maksudnya kita harus bisa membuktikan ke orang lain bahwa Nabi diceritakan bukan di Quran dan Sunnah saja, tapi di kitab lain. Nah itu begitu. Maka nggak cukup Sirah Ibnu Ishaq yang 150 Hijriah. Nggak cukup juga tafsir Mukafil Ibnu Sulaiman 150 Hijriah. Maka bukti dokumen luar Islam diperlukan, yaitu ada kitab luar Islam bertahun 634, Doktrina Yakobi, ada tentang Nabi, seorang nabi palsu dari keturunan Saracen. Jadi ada dokumen tapi menyatakan bahwa ada memang pernah nabi palsu. Jadi Nabi Muhammad SAW dianggap nabi palsu. Tapi mereka yakin ada nabi memang, Nabi Muhammad dan lain-lain. Itu 634 dalam bahasa asli. Mungkin bahasa Ibrani atau apa. Ya kita nggak ada masalah. Mereka memang nggak percaya. Karena semua yang berbeda, seperti Isa alaihissalam dianggap nabi palsu oleh Yahudi. Karena yang mereka percaya adalah Musa alaihissalam. Begitu Isa lahir, ini anak zina dan lain, nabi palsu ini. Nah, nabi kita dianggap nabi palsu oleh orang Kristen dan oleh orang Yahudi. Ya bahkan saya baca tentang dakwahnya Kristen. Jadi Kristen masuk ke Indonesia itu mereka heran. Kenapa kok ada kelompok manusia yang tidak percaya sama Yesus? Heran kami. Gitu. Ada judulnya nanti di sini kita buka, yaitu gereja berhadapan dengan Islam. Begitu. Tulisannya itu pendeta-pendeta nulis dan orientalis. Begitu. Mereka heran kenapa orang udah tahu Isa alaihissalam itu ya utusan atau anak Tuhan, kok bisa menolak. Nah begitu. Nah orang Islam juga heran, kok sudah datang Quran dan Rasulullah itu bukan fiktif, ada sejarahnya sampai sekarang, kok bisa nolak begitu. Ya itu hidayah. Kalau kita balikan ke hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Selesai. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Selesai. Ya kita boleh heran, kok bisa ya? Sudah kita Quran, kasih hadis, kasih dalil, nggak masuk Islam. Ya itu urusan Allah. Yang penting kita dapat pahala mengajak. Nah begitu. Nah kita panggil Dr. Ali, Ustadz Ali, tapi dia dalam akidah dan manhaj ya perlu dipertanyakan. Karena
mungkin terlalu asik dengan ilmu ya. Ya mungkin ada yang dakwahin nanti. Ya. Dia cerita tentang Bani Jawi. Nah, ini yang menarik. Bani Jawi orang Jawa menggunakan aksara Arab untuk bahasa Jawa dan aksara Jawa untuk bahasa Jawa. Jadi Bani Jawi sejak dulu udah biasa nulis namanya pegon ya. Pegon. Ya, dan caraka. Caraka itu bahasa Jawa asli. Jadi unjukin tuh kalau lihat video diunjukin kitab-kitabnya itu. Ada tradisi orang Jawa Bani Jawi ya. Yaitu sifa umanan fi tarjamah hidayati sibyan ya, bahasa Maduria ya, maktabah Syekh ya, Salim Nabhan. Jadi ada kitab-kitab Jawa yang dicetak di Mesir. Ya, dia bilang seperti itu. Dokumen itu manuskrip tulisan tangan, ya, kertasnya khas Jawa, ya, deluang namanya, ya. Deluang itu kertas-kertas yang asli Jawa, jadi nggak bisa dibohongin. Kalau dipalsuin kelihatan kertas sekarang. Ya, manuskrip itu sifatnya kertasnya khas. Ya, ada manuskrip makhtutat namanya, bahasa Arab juga banyak. Masih banyak di perpustakaan yang besar, dikunci, didaftar, dikatalogkan gitu. Nah, singkatnya karena panjang dia cerita, karya ringkasan Kyai Saleh Darat, gurunya Raden Arjeng Kartini, cetakan 1935, judul Hidayatur Rahman fi Tarjamah Tafsiril Quran ila Lughati Jawiyah, penerbit Mustafa Al-Babi Al-Halabi Bil Misri. Ya, begitu. Ini banyak kitab-kitab kuno. Ya. Yang telah ditulis oleh orang-orang tokoh-tokoh Jawa. Jadi di sini ada hubungan Arab dengan Jawa jauh sebelum yang nanti kita lihat kapan orang Islam datang ke Indonesia. Ya. Bahkan dijelaskan oleh beliau, orang Jawa tidak bisa dipisahkan dengan Islam dan Nabi, ya. Nabi Ngismangil namanya, Ngismangil katanya. Orang Jawa tidak bisa dipisahkan dengan Islam dan Nabi Ngismangil. Dan Aji Soko. Aji Soko siapa? Aji Soko adalah Joko Sengkolo. Siapa Joko Sengkolo? Dialah nenek moyang orang Jawa semua. Ya. Semua memori kolektif. Memori kolektif adalah yang terkesan dihafal oleh semua orang tanpa sengaja. Misalkan kita nih anak-anak kecil, oh presiden kita ini Jokowi. Nah, itu kan memori kolektif, nggak harus belajar. Nah, itu dibawa sampai dia besar. Memori kolektif di sini sebut ya bahwa Aji Saka ya di Jawa, di Madura, saya pernah dengar ini. Ada silat, saya pernah belum lama belajar ya, itu gerak Saka. Ya, nama ini nggak asing buat saya, padahal saya belum pernah. Saya baru baca dari sini nih, Aji Saka. Ya. Bahwa Aji Saka atau Joko Sengkolo, nenek moyang orang Jawa, semua mengenal memori kolektif Aji Saka. Jawa, Madura, Sunda, ya. Penulisnya Ki Bagus Burhan. Jadi Ki Bagus Burhan menulis tentang turunan-turunannya, nenek-nenek moyangnya. Siapa Ki Bagus Burhan? Yaitu Ronggo Warsito. Dia lahir 1802 Masehi sampai 1873. Ya, begitu. Ya. Azan ya, taib. Ya, ini kita stop dulu karena azan. Nanti insya Allah jika ada kesempatan kita lanjut setelah sholat isya insya Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.